Dengan tadi yang saya katakan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut 1 tahun penjara, ini tergambar sekali bahwa proses persidangan berjalan dengan aneh, berjalan dengan banyak kejanggalan dan lucu, saya katakan. Bangsa ini ya, melecehkan sejarah dan masa depan bangsa ini. Kok ada orang dibiayain sama negara, ya? Jaksa itu kan biaya negara, gitu. Itu bikin tuntutan untuk kasus seperti ini 1 tahun, tapi tuntutan 1 tahun itu sebetulnya merepresentasikan soal bahwa pengadilan ini memang rekayasa. Tentunya kaget, saya kaget kenapa kok sedemikian keterlaluan. Walaupun demikian, memang sejak awal pada proses penuntutan ini berjalan, saya sudah tidak terlalu menaruh harapan karena proses-proses sebelumnya banyak kejanggalan. Kenapa? Kita bisa melihat serangan kepada saya ini serangan atau kalau mau dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan yang paling tinggi levelnya. Penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan yang dilakukan dengan berat menggunakan air keras, penganiayaan yang akibatnya luka berat, dan penganiayaan yang dilakukan dengan pemberatan. Ini level yang tertinggi. Bayangkan, perbuatan selevel itu yang paling maksimal itu dituntut 1 tahun. Tuntutan jaksa dengan kasus yang sama berbeda-beda gitu. Nah, ini kan akan menjadi bahan pertanyaan kami ketika nanti melakukan rapat-rapat dengan jaksa agung tentunya. Ya. Nah, ada disparitas atau perbedaan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Tuntutan ringan penyerang Novel Baswedan dan Istana yang akhirnya buka suara. Pihak Istana Kepresidenan buka suara soal tuntutan ringan bagi 2 terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan 1 tahun penjara bagi 2 terdakwa yang merupakan anggota Polri. Tuntutan ringan yang dijatuhkan itu langsung ramai dibincangkan publik karena dianggap tak memenuhi rasa keadilan bagi Novel. Sejumlah pejabat istana dimintai tanggapan terkait dengan kasus ini, tetapi tak ada yang bersedia berkomentar. Pihak istana baru buka suara menanggapi hal ini lewat tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Doni Gahral-Adiansyah. Istana menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa mengintervensi sidang yang tengah berjalan, termasuk yang berkaitan dengan langkah jaksa penuntut umum menuntut kedua pelaku dengan hukuman 1 tahun penjara. Doni menyadari bahwa banyak masyarakat yang merasa tuntutan bagi 2 pelaku tak memenuhi rasa keadilan. Namun ia menegaskan, Presiden selaku pimpinan tertinggi di eksekutif tak bisa mencampuri urusan yudikatif. Presiden tidak bisa mencampuri urusan yudisial, paling hanya memberikan dorongan penguatan agar keadilan ditegakkan dan bisa memuaskan semua pihak, kata Doni. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti saja proses persidangan yang masih berjalan. Jika memang nantinya vonis hakim juga dirasa tidak memenuhi rasa keadilan, pihak Novel bisa mengajukan banding. Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa komitmen dan sikap Presiden dalam memandang kasus penyerangan Novel ini masih sama sejak awal. Menurut dia, Jokowi tetap menganggap kasus ini sebagai persoalan serius dan pelakunya harus ditindak tegas. Namun saat ditanya apakah Presiden akan mengevaluasi jaksa yang memberikan tuntutan ringan atas kasus ini, Doni menyebut hal itu masih membutuhkan proses lebih lanjut. Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Universitas Andalas, Ferry Amsari berpendapat, pihak istana sedang lari dari tanggung jawab atas kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Ferry mengatakan, selama ini tidak ada yang meminta Presiden Jokowi melakukan intervensi pada kasus Novel. Menurutnya, yang diminta semua pihak adalah Presiden Jokowi memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan secara adil.
Presiden perlu memastikan siapa yang akan menjalankan proses hukum itu dan bagaimana dia menjalankannya, sehingga upaya mewujudkan keadilan untuk sedikit luas bisa terwujud, ujarnya. Ferry mengatakan Polri dan Kejaksaan adalah bawahan dari Presiden, sehingga wajar apabila Presiden Jokowi memastikan jajarannya bekerja sesuai dengan arah yang ditentukan sejak awal pemerintahan. Arahan yang dimaksud adalah ucapan Presiden Jokowi yang menyebut pelaku penyiraman terhadap Novel Baswedan harus ditindak tegas. Ferry juga mengatakan, hal yang tidak boleh dilakukan Presiden terkait keterlibatan dalam suatu kasus hukum adalah mengubah fakta. Oleh karena itu, Ferry berharap Istana tidak salah melihat batasan intervensi terkait kasus hukum. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum mempunyai alasan tersendiri kenapa hanya menuntut 2 terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara. JPU menilai kedua terdakwa yang merupakan anggota Polri itu tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer soal penganiayaan berat dari pasal 355 ayat 1 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Alasannya, cairan yang disirami Rahmat tidak sengaja mengenai mata Novel. Menurut JPU, cairan itu awalnya diarahkan ke badan Novel. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke Novel. Tetapi di luar dugaan, ternyata mengenai mata yang menyebabkan mata kanan tidak berfungsi dan mata kiri hanya berfungsi 50% saja, artinya cacat permanen. Sehingga unsur dakwaan primer tidak terpenuhi, kata jaksa. Namun Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK menilai alasan jaksa memberi tuntutan ringan tidak masuk akal. Giri mengatakan kesengajaan seharusnya dibuktikan dengan unsur mengetahui dan menghendaki. Adanya unsur perencanaan dalam proses tindak pidana dan penggunaan air keras telah mengindikasikan adanya kesadaran dari pelaku bahwa menyiramkan air keras kepada seseorang pasti akan menyebabkan luka berat pada tubuh. Giri menilai tuntutan minimal jaksa kepada pelaku penyerangan Novel telah mencederai rasa keadilan tidak hanya bagi Novel dan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat. Tuntutan penjara 1 tahun dinilai tidak berdasarkan pada hukum dan fakta yang terungkap. Tuntutan itu juga dianggap mengabaikan fakta motif terkait dengan ketidaksukaan terhadap Novel sebagai penyidik KPK yang membongkar kasus korupsi di institusi kepolisian. Tuntutan dengan pidana rendah telah memberikan presiden yang kontraproduktif terhadap perlindungan aparat penegak hukum Indonesia, yang berpotensi melahirkan kekerasan-kekerasan lainnya bagi aparat penegak hukum, utamanya pegawai KPK, ujar Giri.